Ya, dan pemirsa, kita kembali berbincang dengan Pak Dai Bahtiar ini. Menarik sekali Pak, mungkin kita ingin tahu nih Pak, karena kan tadi disampaikan Pak Dai sering memberi kuliah umum tentang kepemimpinan. Nah, bagaimana pendapat Pak Dai tentang kepemimpinan tadi ya? Soalnya kan Pak Dai sudah pernah, di zaman menjabat itu ada Ibu Mega, kemudian Pak SBY juga begitu. Iya, ya beruntung saya menjadi Kapolri pada 2 periode presiden, Ibu Megawati dengan Pak SBY ya. Yang pasti membedakan satu perempuan, satu laki-laki. Itu yang gampang ya Pak ya? Dua-dua adalah pemimpin yang saya appreciate dan saya kagumi dengan kelebihan-kelebihannya kedua beliau ini. Saya tentu bersyukur Ibu Megawati juga memilih dan mengangkat saya menjadi Kapolri di masa beliau. Satu hal yang beliau pegang itu, kalau sudah saya melaporkan segala hal tentang apa saja peristiwa atau masalah-masalah internal kepolisian, maka kalau beliau sudah ya, tanggung jawab tentu sudah berada di tangan beliau. Dan apapun yang saya lakukan dalam menjabarkan, dalam menangani masalah-masalah yang saya hadapi, sudah menjadi tanggung jawab beliau. Jadi saya tentu dengan melakukan, melangkah kegiatan apapun, merasa sudah di backup oleh Presiden. Apalagi kabarnya juga Pak Dai cukup dekat begitu ya dengan Ibu. Iya, waktu baru dipilih tuh banyak juga yang menanyakan, Pak Dai ini apa masih family dengan Ibu Mega? Oh iya, memang satu keturunan, saya bilang, Adam dan Hawa. Cuma memang secara chemistry aja Pak ya? Ya, saya memang begini, karena beliau adalah pemimpin saya, maka jangan sampai terjadi ada gap ya antara yang dipimpin dengan yang memimpin gitu. Jadi saya selalu tentu harus mendekati, sekaligus tentu saya di balik yang diucapkan itu juga saya harus menangkap isi hatinya begitu. Jadi saya sering datang berdialog dengan beliau gitu kan. Nah, memang suatu saat adalah hubungannya dengan itu ya. Saya sampaikan begini, Bu, saya berterima kasih, kan saya nggak begitu mengenal Ibu, tapi Ibu memilih saya. Pak Dai, saya nggak melihat begitu saja Pak Dai. Ratusan orang sudah saya tanya tentang Bapak. Jadi beliau itu artinya memilih seseorang untuk jadi pembantunya atau jadi salah satu jabatan di bawah beliau, itu betul-betul memilihnya dengan berbagai pertimbangan, termasuk juga menanyakan pada pihak-pihak lain. Begitu iya, ya. gitu. Jadi begitu. Iya. Kalau SBY mungkin komentar dikit. Belum ya. Kalau SBY. Iya, kalau Pak SBY ini kan kita semua paham, beliau ini kan intelektual yang menguasai masalah. Jadi ya rasanya kalau kita banyak lebih dapat arahan dari beliau gitu. Tetapi sebagai pemimpin juga tetap beliau adalah seorang yang bertanggung jawab gitu. Jadi saya bersyukur dipimpin oleh 2 presiden yang hebat-hebat dua-duanya ini gitu. Walaupun ya tentu ada style memimpin yang berbeda gitu. Tapi mungkin bisa cerita juga nih Pak, ketika menjabat sebagai Dubes di Malaysia, karena kan ketika itu pastinya sibuk. Hubungan Indonesia-Malaysia kan waktu itu masih sering ada ambalat ya Pak ya, kemudian ada apa lagi waktu itu, ada Manohara ya Pak ya. Ya mungkin bisa cerita nih Pak. Iya, memang begini ya, konsekuensi dari negara bertetangga itu memang tentu ada saja gesekan-gesekan, permasalahan. Pertama-tama permasalahan itu adalah permasalahan perbatasan ya. Karena Indonesia dengan Malaysia ini punya garis batas atau perbatasan baik laut maupun daratan. Laut kita seluruh Selat Malaka itu kan juga permasalahan perbatasan laut. Kemudian kita di Kalimantan, itu sepanjang pulau daratan Kalimantan itu sekitar 2.800 kilometeran,
itu juga kita batas dengan Malaysia. Jadi dari sisi perbatasan aja tentu sudah menimbulkan masalah. Dan sampai sekarang masalah perbatasan itu antara Indonesia dan Malaysia belum selesai. Tadi Anda menyebut salah satunya adalah Ambalat ya, itu batasan laut itu. Ya karena apa? Karena kadang-kadang aturan internasional dengan kepentingan nasional masing-masing kan berbeda. Misalnya contoh ya, Selat Malaka itu kalau ketentuan kan katakanlah 12 mil atau ditambah 200 lagi zona ekonomi eksklusifnya, maka itu luasnya Selat Malaka nggak cukup kalau dibagi. Nggak sampai 200. Ya itulah kan persoalan ya. Jadi tentu masing-masing kepentingannya kan tarik. Di perbatasan juga demikian. Karena umumnya perbatasan darat maksud saya itu juga kan dulu main patok-patok saja kan. Nah ini nggak problem. Dan sampai waktu saya jadi duta besar itu memang masih terus dibicarakan gitu. Selain masalah budaya juga Pak ya? Yang kedua masalah masyarakatnya itu sendiri. Nah masyarakat ini kebetulan memang masyarakat Indonesia dan Malaysia ini hampir katakanlah mereka atau kita juga sudah menyebut jadi masalah serumpun gitu ya, satu rumpun gitu loh, sehingga budayanya sama dan sebagainya gitu ya. Seringkali kan yang diklaim yang menjadi masalah bukan hanya perbatasan wilayah, tapi budaya pun diklaim gitu, batik atau apa tarian. Saya sampaikan pada mereka ya. Misalnya begini, ada yang terakhir itu yang rame adalah reog kan. Nah reog itu yang memainkan adalah turunan dari Ponorogo yang emigrasi ke Malaysia dan sudah menjadi warga negara Malaysia. Nah persoalannya apa? Ini pemerintah Malaysia bilang, apa saya harus melarang keturunan Ponorogo di Malaysia dia memainkan reog Ponorogo? Ini persoalan ya. Nah sehingga terus disepakati bahwa kalau datang asalnya dari mana saja kita sama-sama hormati. Kita kalau perlu kembangkan budaya itu. Yang jadi persoalan adalah property right-nya. Ya, haknya tuh, hak intelektualnya itu. Tetap ya. Ya, jadi kalau itu memang dari Ponorogo ya hak intelektual adalah Ponorogo gitu loh. Demikian pun misalnya tarian rame lagi dulu tortor kan. Nah memang kebetulan orang dari Batak jadi warga negara sana tinggal di sana, ya dia menari tortor kan gitu. Jadi seperti itu. Karena Indonesia kan akan menghadapi hajatan politik, akan memperoleh pemimpinnya, bisa baru, bisa lanjut, begitu kan Pak ya? Ya. Nah siapapun pemimpinnya mungkin ada pesan-pesan khusus begitu Pak? Iya, dari pengalaman saya, pertama tentu sebagai tugas kepolisian dari bawah ya, kemudian bersyukur sampai pada tingkat nasional gitu, saya mengikuti sehingga tahu persis bagaimana pemimpin-pemimpin Indonesia ini. Harapan saya tentu pemimpin ini yang betul-betul membangun bangsa ini gitu ya, dengan ketulusan, keikhlasan ya, bahwa Indonesia ini betul-betul negara yang kompleksitasnya tinggi sekali gitu ya. Jadi dari sisi luas wilayah yang terdiri dari pulau-pulau ini tidak mudah. Negara yang hanya daratan saja bisa pecah gitu. Apalagi kita dalam bentuk pulau-pulau gitu. Berikutnya juga etnik, bahasa yang begitu banyak. Di saat negara Yugoslavia bubar, negara Uni Soviet bubar, itu dikenal dengan istilah teori balkanisasi. Bahwa the next salah satunya adalah Indonesia. Saya waktu itu masih Kapolri, saya tentang. Saya bilang tidak mesti. Karena sumber perpecahan suatu negara itu hampir dikatakan ada suku, perbedaan agama yang tinggi, ras gitu ya. Dan Indonesia ditambah lagi geografi gitu. Mereka Uni Soviet dan Yugoslavia tidak ada masalah geografi karena daratan. Tapi Indonesia lebih mudah lagi. Tapi toh sampai hari ini tidak. Nah, apa yang membuatnya?
Ya adalah para pemimpinnya. Pemimpin itu tidak pemimpin formal, presiden, ya, menteri, gubernur, kepala lembaga negara, parlemen dan sebagainya. Tapi semua komponen bangsa. Dulu tahun 1928, negara Indonesia belum merdeka, para pemimpinnya adalah para pemuda yang dinamakan Yong-Yong itu ya, pemuda-pemuda. Yong Java, ya, Yong Sunda, Yong Salabes dan sebagainya mereka. Mereka bersatu menyatakan satu tanah air, satu bahasa, ya, dan satu bangsa. Itu belum merdeka. Nah, yang harus dijaga pemimpin yang kebetulan seorang presiden, tentu figurnya, harus mampu mempertahankan ini. Bahasa sekarang selalu dijawabkan NKRI harga mati gitu. Tapi kalau menurut saya, ini yang harus dijaga gitu. Tetapi munculnya perpecahan itu dari mana? Ya, ya adalah tadi saya menyebut ketidakadilan. Visinya itu harus betul-betul negara kita ini betul-betul disadari oleh pemimpin bahwa kita ini kompleksitasnya tinggi, maka kita jangan coba melakukan kebijakan yang bisa menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan. Itu yang harus diperhatikan siapapun yang terpilih nanti ya, begitu ya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih nih Pak Dai Bahtiar, luar biasa. Sama-sama. Ya berbicara dengan Pak Dai Bahtiar, mantan Kapolri, juga Duta Besar Indonesia untuk Malaysia tahun 2000. Malaysia 2008 sampai 2011. 2011 ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dai, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.